Pertama sekali, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai orang yang beragama, kita meyakini dan mengimani seluruhnya kita bisa berdiri di sini di dalam sukacita dan dalam kesehatan adalah karena karunia Yang Maha Kuasa. Kemudian rekan-rekan, untuk informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama tentang kehadiran tadi dari laporan Pak Danton, kebersihan di mako kita juga di lingkungan asrama kita, atau mungkin nanti bisa jadi ke tempat-tempat lain yang sifatnya untuk membersihkan lingkungan. Mungkin nanti untuk kita semua melakukan kegiatan pengumpulan sampah atau mungkin pembersihan selokan-selokan air yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Seperti isu-isu yang saat ini sangat menjadi trending topik, yaitu beredarnya atau menyebarnya virus corona atau COVID-19. Rekan-rekan mungkin semuanya sudah membaca atau mendengar informasi melalui media elektronik bagaimana masifnya penyebaran daripada virus tersebut. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwasanya dengan kebersihan diri, kebersihan lingkungan, penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir, kira-kira seperti itu. Saya ingin menambahkan yang dibilang Pak Humas, ya, Pak Debaho. Seperti kita ketahui situasi sekarang ini, ya, ada menyebar virus corona sudah sampai ke Sumatera Utara. Tapi kita jangan panik, ya. Itu bisa diatasi kalau kita bersih, ya, bersih lingkungan, bersih diri. Untuk itu makanya kita disuruh hari ini bersih melaksanakan korpe seluruhnya, ya, baik di ruangan ataupun di luar lingkungan. Jadi nanti ada kita bagi 4, tapi sebelum kita korpe kita akan mendengarkan penjelasan dari Kadis Kesehatan Pemkab Deli Serdang. Apa itu virus corona? Sejauh mana penyebarannya? Apa bahayanya? Nanti akan kita dengarkan bersama. Untuk itu kami mohon kepada tim dari Dinas Kesehatan untuk menjelaskan kepada kita semua. Kami dari Dinas Kesehatan, saya sendiri sebenarnya Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular yang pada saat ini diamanahkan oleh Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan tentang coronavirus. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak melihat, mendengar baik media cetak, media TV yang sudah menyampaikan informasi tentang coronavirus. Coronavirus mungkin sedikit kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu tahun 2002 ada SARS, itu juga bagian dari coronavirus. Kemudian ada MERS, itu juga, kemudian yang terakhir COVID-19. Yang SARS itu berasal dari Cina, tetap dari hewan, sedangkan yang MERS itu di Arab Saudi, itu juga dari hewan unta. Dan saat ini COVID-19 yang masih belum tahu hewan apa, informasi masih mungkin kelelawar atau yang sejenisnya. Jadi saat ini COVID-19 itu membuat kegaduhan, kegelisahan masyarakat. Inilah yang paling penting disosialisasikan, bahwa COVID-19 itu menurut informasi tingkat kesembuhannya itu 90-95%. Jadi risiko terhadap penyakit ini sebenarnya kecil, tapi penyebarannya yang sangat cepat itu yang menjadi kita khawatirkan, dan itu membuat masyarakat menjadi gelisah. Kita tahu bahwa yang menjadi korban yang akibat COVID-19 ini itu adalah orang-orang tua yang rentan, lansia, kemudian anak-anak bayi, apalagi terutama orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang sudah bawaan, apakah penyakit jantung, penyakit-penyakit ginjal lainnya. Ini yang apabila kena virus corona 19 ini berisiko menyebabkan kematian. Kita tahu gejala awalnya itu adalah flu, batuk, dan demam. Yang beratnya lanjutannya itu menjadi sesak napas. Sebenarnya
masalah corona ini lebih penyakitnya itu ada pneumonia. Itu juga di kita Dinas Kesehatan sudah merupakan program kita untuk menjaring terutama anak bayi balita untuk penderita pneumonia. Kita sudah lakukan untuk informasi dengan coronavirus. Bahkan kemarin terakhir kita masukkan itu informasi wawancara dengan Pak Kepala Dinas melalui YouTube. Ini upaya-upaya kita menginformasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan khususnya masyarakat Deli Serdang kita harapkan jangan lalai, lengah. Kita tahu ini hanya masalah lalai. Aku tidak sakit, tidak demam kok, ngapain aku di karantina? Masa inkubasinya 3-14 hari. Hari pertama memang tidak ada demam, hari kedua juga tidak ada, hari ketiga sudah mulai muncul. Tapi kalau dia ini sudah berinteraksi dengan yang banyak, kita takut cemaskan, inilah penyebaran yang paling ditakutkan. Mungkin demikian informasi, nanti kita ada demo sedikit, ada juga membagikan leaflet tentang informasi coronavirus maupun upaya-upaya pencegahan. Saya rasa terima kasih. Nah, selanjutnya sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian buku-buku jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian ujung-ujung buku. 1, 2, 3, 4. Kemudian berulang ya Pak. Kemudian ibu jari. Nah ibu jari seperti ini Pak. Nah digosokkan seperti ini. Ini ketua. Kalau yang ada warnanya berbeda, di sini ada warna pink, warna biru, warna hijau gitu ya. Yang di belakangnya warna putih. Nah yang mana di depan, yang mana di belakang. Yang di depan itu yang ada warnanya Pak, mohon izin. Ya, yang ada warnanya itu di depan. Kemudian ini kan ada seperti apa namanya itu kawat ya. Yang ada kawatnya ini untuk di hidung. Nah, ini harus dipegangnya seperti ini. Nah, kemudian ditaruh. Nah, kalau bisa ini seperti ini. Ditutup mulai dari hidung sampai ke dagu. Kemudian disesuaikan dengan hidung Bapak Ibu sekalian sampai tertutup seperti ini. Gak nyangkut. Nah kemudian setelah dipakai seperti ini jangan dipegang-pegang lagi atau diturunkan. Dipakai lagi. Kenapa? Karena pada saat sudah kita pakai seperti ini bakteri atau mikroorganisme sudah pada nempel di sini. Kalau kita pegang, kemudian kita buka, itu akan merangsang masuknya bakteri atau mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Kemudian setelah berapa lama kita pakai? Kalau sudah basah sebaiknya diganti. Kemudian 4 jam harus diganti. Nah, cara membukanya seperti apa? Cara membukanya itu bukan seperti ini, bukan. Cara membukanya itu pegang kedua talinya, ya. Kemudian ditutup seperti ini. Dibuang ke tong sampah, jangan buang sembarangan. Karena ini kalau Bapak Ibu sakit, di sini sudah ada bakteri, ada virus dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mencegah supaya orang lain tidak tertular penyakit. Demikian Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau bahaya virus tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya sekarang keresahan, kecemasan masyarakat. Karena virus ini angka kesembuhannya tinggi. Hadap kiri, Hampir 95% itu penderitanya sembuh. Sudah tahu bukan lokasi? Jadi cuman penyebarannya yang perlu Di mana? kita atasi. Karena penyebaran ini mulai dari Wuhan sampai ke Eropa Ya, itu mulai dari depan rumah Kapolres Itulah sampai yang ke masjid. membuat Maju, jalan. upaya yang harus kita lakukan bagaimana untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Jadi untuk Nanti kita di sehabis Deli Serdang, apel, sehabis dimulai korpe, dari diri apel kita lagi ya. sendiri terutama. Jangan buka. Kami Dinas Kesehatan hari ini juga bekerjasama dengan Polres dalam langkah sosialisasi Berempat, siap, kepada seluruh personil untuk melakukan juga Sudah tahu lokasinya di mana? gotong royong, termasuk cuci tangan yang benar. Kemudian juga perwiranya ada? mengimbau kepada keluarga nantinya melalui Hadap kiri, personal lihat. untuk bisa dapat Maju, mengenali jalan. siapa-siapa saja orang-orang yang datang di lingkungan kita yang baru berasal dari daerah terjangkit untuk segera dilaporkan kepada kita ke Dinas Kesehatan. Jadi upaya-upaya baik Kalau ada media apa-apa cetak, kumpul, kita segera melalui kumpul radio, lagi. melalui langsung Jangan dengan ada yang penyuluhan sudah kita lakukan. Mudah-mudahan upaya ini memang direspon oleh masyarakat dengan kita harapkan peran serta masyarakat untuk meneruskan secara estafet sosialisasi ini. Untuk saat ini Deli Serdang kita ya alhamdulillah masih negatif kita memang. Kita harapkan itu juga jangan ada. Kemarin kita masih ada pemantauan karena ada kita Kuala Namu itu termasuk
pintu masuk, salah satu pintu masuk yang berasal dari daerah-daerah terjangkit, negara-negara terjangkit yang harus kita pantau, terutama suhu tubuhnya selama 14 hari. Dan apabila selama 14 hari ini tidak ada tanda-tanda demam, itu kita buatkan surat bahwa tidak termasuk orang yang terjangkit virus corona. Terima kasih Pak Dokter.